Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran matematika dengan bab bilangan cacah dan dengan topik operasi hitung penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 100. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Ayo, apakah anak-anak sudah hafal? Oke, kalau sudah hafal, mari kita bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar hidup, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik, kita sudah selesai menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Kita akan absensi terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya Ibu panggil, silahkan ucapkan hadir, oke? Ibu absen dulu ya. Oke, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas 3 hari ini ternyata hadir semua ya. Oke, tadi kan Ibu sudah bilang di awal ya, kita akan belajar apa hari ini? Matematika tentang operasi penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Oke, jadi kalian silahkan keluarkan alat tulis dan juga buku tulis matematikanya. Silahkan. Baik, apakah sudah dikeluarkan? Oke, sudah siap untuk belajar? Siap, baik. Sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian masih ingat tentang bilangan, pengertian dari bilangan cacah dan juga contoh dari bilangan cacah? Masih ingat? Oke, bagus kalau kalian masih ingat. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Pernah nggak sih kalian beli jajan di warung? Pernah? Kalian suka jajan apa di warung? Oke, coba misalnya kalian beli 10 coklat di warung. Terus kalian juga beli 6 permen di warung. Nah, kira-kira ada berapa banyak ya jajan yang sudah kalian beli? Banyak ya? Oke, gimana sih cara kita biar tahu berapa banyak jumlah jajanan yang sudah kalian beli? Dengan cara penjumlahan. Oke, supaya kita mengerti, supaya kita mengetahui bagaimana caranya, makanya kita mempelajari penjumlahan bilangan cacah pada hari ini. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap? Apakah sudah semangat? Semangat? Coba Ibu mau ngecek semangatnya kalian. Kita tepuk semangat dulu, oke? Siap? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sepertinya anak-anakku semua sudah semangat. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep mengenai operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 100 dengan benar. Lalu yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan bilangan cacah dengan tepat. Nah, sebelumnya tadi Ibu sudah bertanyakan apakah kalian masih ingat mengenai pengertian, contoh-contoh dari bilangan cacah? Coba kalau ingat, coba sebutkan apa sih pengertian bilangan cacah? Apa saja contohnya? Nah, benar sekali, bilangan cacah adalah bilangan yang memiliki anggota terkecilnya yaitu 0 dan anggota terbesarnya yaitu tidak terhingga. Nah, yang berarti bilangan cacah merupakan kumpulan dari bilangan bulat yang nilainya tidak negatif dan selalu dimulai dari angka 0 dan mempunyai sifat yang selalu bertambah dengan bilangan setelahnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Supaya kalian gampang mengingat terkait materi bilangan cacah dari pengertian dan contoh-contoh bilangan cacah, Ibu ada lagu tentang bilangan cacah itu sendiri. Mau coba nyanyikan bersama? Siap nyanyikan bersama? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Mari kita belajar angka bilangan cacah dimulai dari 0 hingga tak terhingga. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, lagunya lagu bilangan cacah seperti itu ya, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk mengingat dan juga menghafal terkait bilangan cacah. Oke, karena tadi kalian berarti sudah mengingat mengenai pengertian dan contoh dari bilangan cacah. Selanjutnya, ayo kita mengamati gambar yang ada di samping. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih itu gambar apa ya? Betul, gambar rak buku perpustakaan. Yuk coba kita baca bersama-sama tulisan yang ada di layar. Di perpustakaan sekolah terdapat 23 buah buku matematika dan 16 buah buku bahasa Indonesia. Berapakah jumlah keseluruhan buku yang ada di rak perpustakaan? Nah, dari tulisan itu timbul pertanyaan, berapakah jumlah seluruh buku yang ada di rak perpustakaan? Bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah keseluruhannya? Apa yang harus kita lakukan? Berhitung, ditambah. Oke, berarti kita harus melakukan penjumlahan. Apakah kalian sudah tahu cara melakukannya? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara berhitungnya ya, untuk mengetahui jumlah dari buku-buku yang ada di rak. Berarti kita disuruh untuk menghitung agar kita mengetahui berapa jumlah keseluruhan buku yang ada di dalam rak tersebut. Nah, untuk menghitungnya kita akan melakukan cara-cara operasi hitung penjumlahan. Itu ada 4 cara. Apa saja 4 cara itu? Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Oke, baik. Untuk mengetahui cara menghitung operasi penjumlahan bilangan cacah, kita bisa melakukan dengan 4 cara. Yang pertama, cara susun pendek tanpa menyimpan. Coba perhatikan slide gambar ini. Di sini ada banyak kotak-kotak kecil ya. Di situ ada bilangan, puluhan, satuan. Nah, tadi ada bilangan apa aja? Buku matematikanya tadi ada berapa? 23. Kemudian bahasa Indonesianya ada berapa? 16. Oke, 23. Bilangan 23 berarti puluhannya ada, nilai puluhan dipegang oleh angka 2. Nilai satuannya 3. Kalau di bilangan 16, nilai puluhannya ada di angka 1. Kemudian nilai satuannya di angka 6. Oke, berarti kita buat seperti di gambar itu, kotak-kotak puluhannya 20, gambar kotak sebanyak 20. Satuannya ada 3, berarti gambar kotak 3. Kemudian sama yang angka 16 juga gitu. Kemudian digabungkan antara 23 dan 16, kita gabungkan. Jadi hasilnya ada 39. Gimana cara kita untuk mendapatkan 39 itu? Nah, selanjutnya ini dia adalah langkah-langkah untuk kita mendapatkan hasil dari penjumlahan. Nah, Ibu akan menjelaskan sesuai dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, susun bilangan dengan menempatkan bilangan puluhan lurus dengan bilangan puluhan dan bilangan satuan lurus dengan bilangan satuan. Jadi seperti tadi, kita harus mengkelompokkan dulu mana nih bilangan yang bernilai satuan dan mana bilangan yang bernilai puluhan. Tadi 23 berarti satuan, nilai satuan dipegang oleh angka 3, berarti puluhannya ada di 2. Kemudian angka 16, satuannya ada di 6, kita taruh atau kita susun di bawah angka 3 tadi. Kemudian puluhannya ada di angka 1, berarti kita taruhnya atau kita susunnya di bawah angka 2 yang sama-sama memiliki nilai puluhan. Oke, setelah kalian susun seperti gambar, lanjut ke langkah kedua. Jumlahkan bilangan satuan dengan satuan. Jadi kita harus menjumlahkan dulu antara bilangan puluhan dan satuan. Kita dahulukan dulu ya bilangan satuan. Jadi bilangan satuan tadi ada angka 3 dan juga 6. Jadi 3 ditambah 6 adalah 9. Oke, baik. Selanjutnya langkah ketiga, jumlahkan bilangan puluhan dengan puluhan. Tadi angka bilangan yang memiliki nilai puluhan yaitu adalah 2 dan juga 1. Maka dari itu kita jumlahkan 2 ditambah 1 yaitu 3. Nah, jadi hasil dari 23 buku matematika ditambah 16 buku bahasa Indonesia adalah sebanyak
39 buah buku. Seperti itu ya untuk cara susun pendek tanpa menyimpan. Oke, cara kedua ada cara susun panjang tanpa menyimpan. Oke, langsung saja di sini langkah pertama. Susun bilangan sesuai dengan nilai tempatnya, serta uraikan dalam bentuk puluhan dan satuan. Oke, coba kita lihat contohnya tadi 23. Kalau di cara susun pendek, kita susunnya ke bawah. Kalau cara susun panjang, kita uraikan ke samping. Seperti contoh itu. Jadi 23 sama dengan 20 ditambah 3. Yang memiliki nilai puluhan adalah 20. Kemudian 3 adalah satuannya. Jadi 23 diuraikan menjadi 20 tambah 3. Kemudian 16 berarti 10 ditambah 6, karena 10 adalah nilai puluhan dan juga 6 adalah nilai satuan. Oke, kemudian langkah kedua, kelompokkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya untuk dijumlahkan. Sama seperti tadi, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kalau sudah disusun seperti gambar di samping, berarti sama 3 ditambah 6 adalah, kita uraikan lagi sama dengan 3 ditambah 6. Kemudian 20 ditambah 10. Kita buat dalam buka dan tutup kurung seperti contoh. Kita kelompokkan lagi satuan-satuan, puluhan. Kemudian langkah ketiga adalah jumlahkan bilangan yang telah dikelompokkan sesuai dengan nilai tempatnya. Tadi ketika sudah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, maka kita baru bisa menjumlahkannya. Berarti tadi satuan dan satuan, 3 tambah 6, 9. Kemudian puluhan dan puluhan, berarti 20 tambah 10, 30. Kemudian 30 ditambah 9 berarti 39. Jadi hasilnya sama, jadi 23 ditambah 16 adalah 39. Oke, selanjutnya yaitu cara ketiga adalah cara susun pendek dengan menyimpan. Nah, di sini ada contohnya dengan bilangan 48 dan juga 16. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, seperti tadi, susun bilangan dengan menempatkan bilangan puluhan lurus dengan bilangan puluhan dan bilangan satuan lurus dengan bilangan satuan. Tadi ada angka 48 dan 16. 48 berarti puluhannya ada di angka 4, satuannya ada di angka 8. Kemudian angka 16, puluhannya berarti ada di angka 1, kemudian satuannya ada di angka 6. Kemudian kita susun ke bawah seperti contoh. Lanjut ke langkah kedua, yaitu jumlahkan bilangan satuan dengan satuan. Oke, tadi satuannya ada angka 8 dan juga 6. Kita jumlahkan 8 ditambah 6 adalah 14. Oke, karena ada dua angka, kita harus meletakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Tadi berarti satuan terlebih dahulu. Satuan dari 14 adalah angka 4, berarti kita tulis 4. Kemudian puluhannya kita taruh di mana? Puluhannya kita simpan di atas puluhan, di atas angka yang memiliki nilai puluhan, yaitu tadi ada 4 dan 1. Kita simpan satunya di atas 4. Oke, lanjut ke langkah ketiga, yaitu jumlahkan bilangan puluhan dengan puluhan. Tadi bilangan puluhan ada 4 dan juga 1. 4 tambah 1 yaitu 5. Tapi karena kita tadi sebelumnya di langkah kedua menyimpan puluhan lain yaitu 1, berarti kita tambahkan juga 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 6. Jadi 46 ditambah 16 adalah 64. Oke, selanjutnya cara terakhir, cara keempat, yaitu susun panjang dengan menyimpan. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya, kita kalau susun panjang diuraikan ke samping. Jadi 48 adalah 40 tambah 8, kemudian 16 adalah 10 tambah 6. Lalu langkah kedua, kelompokkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Sama seperti yang sebelumnya, kita kelompokkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Lalu langkah ketiganya adalah kita jumlahkan bilangan yang sudah kita kelompokkan tadi. Kemudian kita hitung dan sama, hasilnya mendapatkan 64. Oke, selanjutnya slide berikutnya adalah contoh soal lagi. Contoh soal dari berapa hasil penjumlahan 54 ditambah 29. Oke, kita lihat caranya. Ada cara susun pendek dan susun panjang. Silahkan anak-anak catat di buku tulis masing-masing apa saja yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mengenai pengertian bilangan caca, contoh bilangan caca, dan cara menghitung operasi penjumlahan bilangan caca. Ada 4 cara, yaitu cara pertama, susun
pendek tanpa menyimpan, kemudian yang kedua ada susun panjang dengan tanpa menyimpan, lalu yang ketiga ada susun pendek dengan menyimpan, lalu yang keempat ada susun panjang dengan menyimpan. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita mengenai operasi hitung penjumlahan bilangan caca sampai dengan 100 sudah cukup sampai di sini. Bila anak-anak sekalian ada pertanyaan atau masih bingung terkait bilangan caca, silahkan ditanyakan kembali di esok hari. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan terus tetap semangat untuk belajar. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf apabila ibu salah mengucapkan kata dan melakukan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.